Bayangin kamu udah 2 tahun kerja di pemakaman dan gak pernah sekalipun melihat hal yang aneh. Tapi suatu sore, tepat di atas sebuah makam tua peninggalan tahun 1917, ada seorang perempuan bergaun putih duduk diam di sana. Bukan peziarah, bukan manusia, dan setelah mengetahui siapa sebenarnya sosok itu, hidupmu gak akan pernah memandang pemakaman dengan cara yang sama lagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Nisa di channelnya Do You Hear Me. Seperti biasa, malam ini aku bakalan ngebawain satu cerita horor lagi pastinya. Dan cerita yang akan kalian dengarkan kali ini berasal dari pengakuan seorang penjaga makam di daerah Ngawi, Jawa Timur. So, gimana tuh ceritanya? Kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Do you hear me? Maukah kamu mendengar ceritaku? Let's go. Selama bertahun-tahun menjadi penjaga sekaligus penggali makam, kita panggil aja narasumber ini adalah Pak Amin. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita akan memanggil Pak Amin ini dengan sebutan Amin gitu ya. Jadi, Amin selalu percaya bahwa cerita tentang penampakan hanyalah bagian dari kisah yang diwariskan dari mulut ke mulut. Amin ini sering banget nih mendengar berbagai cerita menyeramkan dari warga sekitar yang ada di kampungnya dia. Mulai dari tangisan tengah malam, sosok yang berjalan di antara nisan, sampai bayangan putih yang menghilang sebelum sempat dideketin. Namun, selama 2 tahun bekerja di pemakaman itu, gak pernah sekalipun Amin itu mengalami kejadian yang benar-benar membuatnya percaya bahwa penghuni alam lain itu memang ada. Sampai pada akhirnya suatu sore yang mendung itu mengubah semua keyakinannya Amin. Jadi peristiwa itu terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi kita flashback nih 5 tahun yang lalu. Sejak siang, Amin itu bersama 2 rekannya menggali sebuah liang kubur yang akan digunakan untuk keesokan harinya. Tanah yang masih basah karena hujan semalam membuat pekerjaan mereka itu jauh lebih berat daripada biasanya. Cangkul itu berkali-kali menghantam tanah liat yang lengket, sementara akar-akar pohon tua sesekali menghambat pekerjaan mereka. Dan menjelang sore pun lubang makam pada akhirnya selesai di situ. Keringat pun membasahi pakaian mereka meski udara di sana terasa sangat sejuk. Nggak lama kemudian, kedua temannya Amin itu berpamitan pulang karena mereka memang masih memiliki urusan keluarga. Amin pun memilih tinggal sebentar untuk beristirahat sebelum ikut pulang. Saat itu pun waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 5 sore, jadi emang menjelang sandekala atau menjelang maghrib. Langit dipenuhi awan hitam yang menggantung sangat terendah waktu itu, membuat suasana terasa jauh lebih gelap dibanding biasanya. Angin berembus pelan, menggoyangkan ranting-ranting pohon Kamboja yang berdiri tua di tengah-tengah kompleks pemakaman. Aroma bunga Kamboja yang bercampur tanah basah memenuhi udara, menciptakan suasana yang aneh, tenang, tetapi cukup menyesakan. Di situ Amin duduk di bawah pohon sambil mengusap peluh di dahinya atau keringatnya dia. Di sekelilingnya cuma ada deretan nisan yang mulai diselimuti bayangan senja. Gak kedengeran suara kendaraan, gak ada orang yang melintas sama sekali di sana. Yang tersisa cuma desiran angin dan bunyi dedaunan yang saling bergesekan satu sama lain. Entah kenapa di situ Amin ngerasa suasana di sana itu kayak mendadak berubah, kayak aneh gitu loh menurutnya si Amin. Tanpa sebab yang jelas, bulu kuduknya tuh tiba-tiba berdiri guys. Hawa di sekitarnya perlahan menjadi dingin banget dan jauh berbeda dengan beberapa menit sebelumnya. Dinginnya tuh kayak nggak wajar gitu loh, seolah-olah udara di pemakaman itu kayak tiba-tiba kehilangan kehangatannya. Ya mungkin karena memang udah sore juga nggak sih, karena udah sore dan mendung juga gitu. Napasnya kerasa lebih berat di situ, sementara jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Instingnya itu mengatakan ada sesuatu yang sedang memperhatikan si
Amin di situ. Di sudut pemakaman itu berdiri sebuah makam tua yang memang udah lama banget menarik perhatian warga sekitar. Jadi batu nisannya itu udah kusam dimakan sama usia. Dengan tulisan tahun di situ, tulisannya itu 1917. Jadi emang udah lama banget, 1917 kan emang udah berapa ratus tahun yang lalu kan, yang memang masih samar kebaca. Menurut cerita dari para tetua kampung yang ada di desa itu, makam itu adalah tempat peristirahatan seorang perempuan Belanda, istri dari salah satu tentara pada masa penjajahan zaman dahulu. Banyak cerita juga beredar tentang makam tersebut, guys. Sebagian orang memang menganggapnya ya udahlah itu biasa aja. Tapi nggak sedikit yang mengaku pernah melihat sosok perempuan berpakaian putih duduk di sana menjelang petang hari. Waktu Amin dengar cerita itu, dia tuh nggak pernah benar-benar mempercayai cerita itu karena memang dia juga nggak pernah ketemu kan sama si perempuan Belanda itu. Sampai sore itu ternyata tanpa sengaja pandangannya Amin mengarah ke makam tua tersebut. Tubuhnya tuh di situ langsung nge-freeze. Di atas nisan tua itu ada seorang perempuan yang lagi duduk di atas nisannya. Si sosok itu mengenakan gaun putih panjangnya yang bergaya zaman Eropa dan udah kayak baju-baju gaun zaman dulu banget. Warna pakaiannya itu kelihatan begitu kontras di tengah pemakaman yang mulai gelap. Jadi warnanya putih, tapi udah putihnya tuh kusam gitu loh pokoknya. Rambutnya terurai panjang menutupi seluruh tubuhnya, sementara tubuhnya tuh sama sekali nggak bergerak di situ. Dia cuma duduk diam dengan posisi sedikit menunduk, seperti seseorang yang sedang larut dalam kesedihan yang memang nggak pernah selesai. Di situ Amin mematung. Tangannya yang semula menggenggam botol minum perlahan gemeter. Tenggorokannya mendadak kering kayak tercekat gitu. Di sini tuh kayak dia mau keluar tapi mau ngomong nggak bisa ngomong. Dia mencobalah buat meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin cuma seseorang yang lagi berziarah aja. Mungkin ya orang lagi mau berziarah kubur waktu sore hari kan nggak ada larangan kan mau ziarah jam berapa. Namun semakin lama diperhatikan sama si Amin, semakin terasa ada sesuatu yang aneh di situ, guys. Kenapa tuh kira-kira? Jadi, gaun putih itu tampak terlalu bersih untuk seseorang yang berada di tengah pemakaman berlumpur. Karena kan kita tahu ya, kalau tadi kan habis hujan, otomatis kan pasti kotor dan penuh sama lumpur. Tidak ada sedikit pun gerakan tubuh akibat hembusan angin atau apapun itu, bahkan rambut panjangnya pun ya udah cuma diem aja. Padahal kan biasanya kalau misalnya kena angin harusnya kan nggak ketang rambutnya atau bajunya, itu kan pasti kayak apa ya, kayak kenaan angin kan pasti bakal goyang gitu kan. Iya kan, goyang pasti. Seolah nggak tersentuh sama udara. Yang paling membuat Amin ketakutan adalah suasana yang ada di sekitarnya. Nggak kedengaran lagi suara burung, nggak ada desir daun, nggak ada bunyi serangga. Seluruh pemakaman itu tiba-tiba mendadak sunyi seakan semua suara ditelan oleh sesuatu. Amin pun berusaha untuk mengalihkan pandangan, tetapi matanya tuh kayak susah banget buat lepas dari si sosok itu. Keringat dingin itu udah mulai mengalir di pelipisnya meskipun udara kerasa dingin banget waktu itu. Dalam hati, Amin tuh terus baca-baca doa sambil mencoba menahan biar dia tuh nggak gemeteran. Beberapa detik kemudian, perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya dia, yang tadinya dia nunduk, dia angkat itu kepalanya, dan Amin emang nggak sempat ngeliat wajahnya, guys. Refleks, dia langsung mengalihkan pandangannya dia dan berdiri dengan kaki yang kerasa udah lemes banget kakinya itu. Tanpa berani noleh lagi, dia berjalan cepat ninggalin pemakaman
Langkahnya semakin lama berubah menjadi setengah berlari. Dia pengen secepat mungkin dia itu keluar dari tempat pemakaman itu sebelum sesuatu yang lebih buruk itu terjadi. Ya kita nggak pernah tahu ya, maksudnya apakah akan ada sesuatu yang burukkah atau enggak, yang penting dia lari aja udah. Sesampainya di gerbang pemakaman, Amin pun baru berani menarik nafas panjang di situ, kayak apa itu ya, gitu-gitu pokoknya. Saat memberanikan diri menoleh ke arah makam tua itu, dari kejauhan sosok perempuan tadi udah nggak ada di sana. Yang tersisa hanyalah deretan nisan dan pohon kamboja yang bergoyang perlahan diterpa angin senja. Malam itu juga, Amin menceritakan semuanya yang dialaminya kepada rekan-rekan sesama penjaga makam. Dia ceritain lah dari mulai dia ngeliat si sosok itu, apa dan segala macam. Dia ceritain semuanya. Dia mengira mereka akan menganggap ceritanya hanya karena kelelahan atau halusinasi aja. Namun, di sini respon yang diterimanya justru membuat tubuhnya si Amin itu kembali dibuat merinding disco di situ, guys. Kenapa? Karena salah seorang temannya Amin, kita panggil aja Pak Bayu ya. Jadi Pak Bayu itu terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengaku bahwa beliau juga pernah melihat sosok perempuan berpakaian putih duduk di makam Belanda itu. Bedanya, beliau sengaja menyimpan pengalaman tersebut selama bertahun-tahun karena takut dianggap mengada-ada atau kayak bohong aja Pak Bayu ini gitu pokoknya. Dan gak pengen membuat rekan-rekannya yang lain itu juga ketakutan. Jadi kayak ya udah dia keep buat dirinya dia sendiri. Sejak saat itulah mereka sepakat mengubah kebiasaan bekerja. Jika sebelumnya mereka masih sering menggali liang kubur hingga menjelang malam, ketika keadaannya itu cukup mendesak, kini nggak ada satupun yang berani melanjutkan pekerjaan setelah matahari pun mulai tenggelam. Semua pekerjaan harus selesai sebelum senja datang pokoknya. Bagi Amin, pertemuan singkat itu nggak pernah bisa dia lupain. Sosok perempuan itu pun memang nggak ngejar, nggak ngajak ngobrol juga, bahkan nggak melakukan apapun selain duduk diam di atas makamnya sendiri. Namun justru itulah yang membuat pengalaman tersebut terasa jauh lebih menyeramkan lagi, karena kadang yang paling menakutkan bukanlah sosok yang mengamuk atau meneror manusia, melainkan kehadiran sunyi yang seolah hanya ingin mengingatkan bahwa ada penghuni lain yang masih setia menjaga tempat peristirahatan terakhirnya. Sejak hari itu, Amin udah nggak lagi meragukan cerita-cerita lama yang selama ini cuma dianggap sebagai mitos aja atau urban legend aja. Pengalaman tersebut mengajarkannya satu hal yang cukup sederhana. Gak semua hal di dunia ini memang harus dipercaya tanpa adanya bukti. Tapi nggak semua yang nggak bisa dijelaskan juga pantas untuk diremehkan. Ada kalanya rasa hormat terhadap tempat, sejarah, dan mereka yang telah dulu pergi adalah cara terbaik agar manusia dapat hidup berdampingan dengan sesuatu yang nggak selalu bisa dilihat oleh mata manusia. Oke, itu tadi adalah pengalaman dari Pak Amin ya, yang beliau adalah seorang penjaga makam dan juga penggali makam. Dan dia sebenarnya nggak pernah mengalami hal-hal kayak gitu, tapi ada suatu momen di mana pengalaman dari Pak Amin itu ternyata cukup membekas karena dia ketemu sama sosok yang dia juga nggak tahu ya itu sebenarnya sosok apa. Dan pengalaman Pak Amin pun menjadi pengingat bahwa nggak semua kisah yang beredar di masyarakat hanyalah mitos atau cerita turun-temurun. Terkadang ada peristiwa yang memang sulit dijelaskan oleh logika manusia, tapi cukup untuk membuat seseorang mengubah cara pandangnya seumur hidup. Terlepas dari benar atau enggaknya apa yang sebenarnya Pak Amin itu lihat, satu hal yang pasti adalah menghormati tempat peristirahatan terakhir dan tidak bersikap sembarangan dimanapun tempatnya berada. Terlepas dari benar atau enggaknya apa yang sebenarnya dia lihat, satu hal yang pasti,
menghormati tempat peristirahatan terakhir, dan enggak bersikap sembarangan adalah hal yang sebaiknya selalu kita pegang. Gimana nih? Kalau misalnya menurut kalian, apakah yang dilihat Pak Amin itu benar-benar hantu noni Belanda atau ada penjelasan lain yang lebih masuk akal lagi? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan gimana cerita hari ini juga, apakah cukup seram, biasa aja? Ya, apapun itu, tulis semuanya di kolom komentar. Oke, mungkin itu dulu untuk cerita malam ini ya. Terima kasih yang sudah klik video ini dan juga sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like videonya kalau kamu suka sama videonya, dan kalau kamu belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe juga karena subscribe gratis. Terima kasih yang sudah subscribe dan sudah mendukung channel ini biar channelnya Dwi Hirmi bisa semakin berkembang. Kalau kamu nggak mau ketinggalan untuk cerita-cerita yang lainnya, jangan lupa nyalain loncengnya dan share ke semua sosial media yang kamu punya biar kita banyak dikenal sama orang, guys. Mau jadi terkenal? Enggak, bercanda-bercanda. Ya, tapi kalau kalian mau share nggak apa, it's okay. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Kita kembali lagi di cerita-cerita horor yang lain. Oh, kalau kalian punya cerita yang panjang, yang nggak bisa kalian tulis di kolom komentar, kalian bisa juga kirim cerita kalian di ini podcast00@gmail.com. Siapa tahu cerita kamu yang bakalan kita bawain di next video horor kita berikutnya. Oke, ya udah. Terima kasih ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.